Shalom keluarga besar GEI Hokim Tong yang dikasihi Tuhan, para majelis, para aktivis, para pengurus, jemaat sekalian, para orang tua dan para remaja, Rise Generation. Para pelayanan remaja terus berkembang dan di tahun ini kita bersyukur kalau tim Departemen Remaja boleh terbentuk dan menggumulkan visi Tuhan yang bergerak dalam seluruh lokasi pelayanan remaja di Hokim Tong. Profil yang kita siapkan: A. Agility. R. Relevant. E. Intimacy. S. Servant. And E. Endurance. Ini jadi satu target profil Departemen Remaja maupun seluruh lokasi pelayanan remaja, melayani generasi muda hari ini di dalam relasi mengenal Tuhan, mengenal diri, dan juga berjuang bersama di dalam sebuah komunitas. Terima kasih untuk setiap support yang diberikan bagi pelayanan remaja. Dan mari sama-sama kita melayani, bergerak bagi generasi muda gereja kita. Rise Generation, rise for Him. Melihat situasi di mana mewabahnya virus COVID-19, GII Hokim Tong menyiapkan ibadah streaming secara online. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mengikuti ibadah streaming secara online. Siapkan diri untuk beribadah dengan memakai pakaian yang rapih dan sopan, sama seperti akan ke gereja. Lalu, duduklah dengan sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati sebelum waktu ibadah dimulai, sama seperti saat berada di gereja. Tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi selama mengikuti ibadah, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan bisa diberikan dengan cara transfer atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang akan dibawa ke gereja pada waktu datang kembali. Ikuti seluruh jalannya ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan hati, siapkan diri. Mari kita masuk ke dalam hadiratnya yang Maha Kudus. Simak informasi terbaru mengenai GII Hokim Tong melalui akun Instagram @hokimtong.
Shalom Rise Generation. Kita bersyukur sekali pada hari ini kita masih boleh beribadah. Mari sebelum kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, saya ingin mengundang kita semua boleh bangkit berdiri. Marilah kita menyadari bahwa kita semua hari ini boleh beribadah semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tetap memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kiranya turun atas kita segala anugerah dan damai sejahtera di dalam pribadi Allah kita, di dalam pribadi Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak dalam Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan, penyertaan, dan penghiburan kepada setiap kita. Amin. Teman-teman silakan mengambil saat dulu terlebih dahulu. Mari kita akan memulai ibadah kita. Shalom Rise Generation, rise for Him. Nats panggilan beribadah kita hari ini diambil dari Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Teman-teman, sudah beberapa bulan ini kita melakukan semua kegiatan dari rumah, termasuk juga ibadah. Kita harus terus bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya, atas kasih-Nya. Kita masih bisa memuji dan menyembah Dia. Mari kita sama-sama naikkan syukur kita. Ku bersyukur Bapa.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, bersyukur Tuhan di tengah situasi ini Tuhan kami masih boleh Tuhan diizinkan Engkau bersama-sama Tuhan beribadah hari ini. Tuhan kiranya Tuhan kami mau berdoa terus Tuhan untuk bangsa kami ini Tuhan. Di tengah situasi yang tidak menentu ini Tuhan, yang kami juga tidak tahu kapan selesai Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau selalu beserta kami. Engkau selalu ada Tuhan untuk memberkati kesehatan kami, untuk memberkati keluarga kami. Sungguh Tuhan menyerahkan Tuhan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami mau datang Tuhan hari ini Tuhan, membawa hati kami Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. Kau yang pimpin berkati Tuhan, kiranya Tuhan ibadah hari ini Tuhan boleh menjadi berkat untuk kami, menguatkan kami Tuhan di tengah situasi ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita, hanya padamu Tuhan hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
Ya teman-teman, sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Ku percaya janjimu. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan sekali lagi, sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Shalom, Rise Generation. Bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Judul daripada perikop yang diberikan pada kita pada hari ini adalah What Faith Can Produce. Apa yang iman dapat hasilkan. Diambil dari Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-40. Teman-teman, kita nggak akan baca ayatnya karena nanti sambil berjalannya renungan kita akan sama-sama membaca ayatnya secara penuh. Teman-teman, kalau kita pikirkan di masa-masa seperti ini, di masa-masa pandemi corona seperti ini, seringkali banyak orang bilang, berimanlah kepada Tuhan. Betul, bahkan di sepanjang kehidupan orang Kristen, perkataan itu sangatlah tepat. Kita perlu beriman selalu. Tapi pertanyaannya, seringkali kita mempertanyakan seberapa besar iman kita. Waktu saya pikirkan pertanyaan ini,
kita nggak pernah tahu seberapa besar iman kita. Tapi yang waktu saya pikirkan lebih dalam lagi pertanyaan ini, ternyata ada hal yang jauh lebih penting daripada seberapa besar iman kita. Yang lebih penting adalah seberapa benar iman kita. Kalau kita beriman dengan besar kepada sesuatu yang salah, maka celaka kita. Tetapi jika kita punya iman kepada sesuatu yang benar, itu barulah tepat. Nah, di dalam kekristenan, iman itu sebenarnya punya unsur 3 hal. Yang pertama adalah notisia, atau kita sering sebut dengan iman intelektual. Yang kedua adalah asensus, atau iman perasaan. Dan yang ketiga adalah fiducia, atau iman kehendak. Apa yang dimaksud dengan iman intelektual atau notisia? Iman intelektual adalah dasar atau bahan yang menjadi iman kita. Sedangkan iman perasaan adalah ketika kita yakin dan percaya bahwa bahan itu adalah satu kebenaran, itu adalah iman perasaan. Tetapi tidak lengkap tanpa yang ketiga, yaitu iman kehendak. Bukan hanya ada patokannya, bukan hanya kita percaya bahwa itu kebenaran, tetapi yang jauh lebih penting apa? Kita mau menghidupi kebenaran yang kita percaya itu. Iman Kristen meliputi ketiga-tiganya. Contoh paling gampang saya kasih, misalnya GPS. GPS punya bahan dasarnya, yaitu apa? Map. Tapi kita nggak akan percaya pada GPS, kita harus punya iman yang kedua, yaitu apa? Kita percaya bahwa map itu adalah map yang valid. Map itu adalah map yang benar-benar map yang menggambarkan jalan-jalan di kota Bandung. Tetapi itu aja nggak cukup. Yang penting juga ketiga adalah kehendak, iman kehendak atau fiducia. Bukan hanya kita percaya map itu valid, tetapi kita juga berani berjalan mengikuti daripada arah yang ditunjukkan oleh GPS tersebut. Begitupun dengan iman Kristen. Lalu apa yang menjadi dasar daripada iman Kristen, teman-teman? Yang menjadi dasar dari iman Kristen adalah firman Tuhan. Roma 10 mengatakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi bahan dasar kita yang kita punya di dalam iman kekristenan adalah firman Tuhan. Yang di dalamnya terkandung janji Tuhan, yang di dalamnya terkandung banyak hal. Bicara soal siapa Tuhan kita. Alkitab firman Tuhan kita punya. Pertanyaan yang kedua, apakah engkau sungguh-sungguh percaya bahwa Alkitab adalah kebenaran? Kalaupun kita sungguh-sungguh percaya, bahkan menerima Yesus di dalam penepatan janjinya di atas kayu salib sebagai juru selamat kita, yang memberikan kepada setiap kita satu iman. Iman kita kepada Tuhan adalah pemberian Tuhan. Itu belum cukup. Karena kita harus ada iman fiducia. Artinya apa? Kita bukan hanya percaya bahwa kita memegang kebenaran di dalam janji Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah apa? Kita menghidupi iman tersebut. Kenapa saya perlu menjelaskan ini? Karena kita tidak akan bisa mengerti apa yang dirasakan oleh pahlawan-pahlawan iman yang dibahas di dalam Ibrani 11 sebelum kita sungguh-sungguh mengerti kebenaran tentang iman itu sendiri. Karena banyak sekali orang zaman sekarang menganggap perasaannya saja itu iman. Saya rasa ini benar, maka dia imani ini benar. Banyak orang juga merasa bahwa pengetahuan dia itu iman dia. Tapi banyak sekali orang Kristen yang tidak melakukan yang ketiga. Dia tidak melakukan apa yang sungguh-sungguh menjadi kebenaran yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Lalu apa yang iman bisa hasilkan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, pasti iman itu menghasilkan perbuatan-perbuatan iman. Apa itu perbuatan iman? Itulah yang akan kita alami di sepanjang kehidupan kita. Itu adalah perbuatan iman. Hasil dari percaya kita dan kita melakukan apa yang kita percaya sebagai kebenaran. Yang kedua dituliskan di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Iman juga menghasilkan apa? Ujian dari dunia. Dikatakan di sana di ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-40. Ada pula yang diejek dan didera. Bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara ke padang gurun dan di gunung.
dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Apa yang terjadi? Mereka mengalami penganiayaan. Mereka mengalami satu ujian yang diberikan oleh mereka yang tidak beriman yang sama. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kita mengatakan bahwa saya beriman kepada Tuhan, itu selalu ada ujian yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu juga akan terjadi kepada setiap kita. Makanya gak aneh teman-teman. Kalau teman-teman memegang teguh iman teman-teman, maka sering ada hinaan dan ejekan. Saya pernah ingat ada satu anak remaja datang ke Gracia. Lalu dia cerita, dia satu-satunya orang yang tidak mau kasih contekan kepada teman-temannya. Tetapi dia dimusuhi oleh teman-temannya. Inilah bukti bahwa ada ujian yang diberikan kepada dia ketika apa? Dia mempertahankan iman yang sesungguhnya. Ada ujian yang diberikan oleh orang-orang yang gak punya iman yang sama seperti dia. Dan akan menekan dia. Itulah sebabnya kata diejek di sini. Kata dia dihina di sini. Bahkan ada lagi dikatakan bahwa dia dianiaya. Itu pasti terjadi kepada kita yang punya iman. Jadi kita beriman selalu ada godaan dari mereka yang tidak beriman. Atau dikatakan ada godaan dari dunia ini yang tidak mengenal Tuhan. Jadi satu hal yang sangat menarik sekali. Karena justru Yakobus mengatakan seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh kepada berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun. Yakobus menyadari akan hal ini. Dan dia mengatakan ujian yang diberikan itu justru sebenarnya menunjukkan kualitas iman kita. Kalau hari ini kita merasa bahwa kenapa saya dianiaya? Kenapa saya merasa saya tertekan hidupnya? Kenapa saya merasa ditolak oleh orang-orang yang non-Kristen di tengah-tengah dunia ini? Hari ini sebenarnya kita sedang dipertegas oleh firman Tuhan. Engkau sedang dilihat kualitas iman. Engkau sedang dilihat seberapa engkau sungguh-sungguh yakin dan percaya kepada Tuhan, kepada janjinya, kepada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Teman-teman, jangan takut menghadapi ujian. Bukan hanya teman-teman semua, kami para hamba Tuhan pun semua mengalami ujian iman ini. Tapi percayalah satu hal, ujian iman tidak akan membuat iman kita hilang karena iman kita dijamin di dalam Yesus Kristus. Tetapi ujian iman justru semakin memperkuat iman kita. Kalau cuma satu alasan, kayaknya nggak enak punya iman kepada Yesus Kristus. Punya iman kepada Tuhan kita. Ada alasan yang kedua, apa yang akan dihasilkan oleh iman di dalam kehidupan kita. Yang kedua yang dihasilkan oleh iman dalam kehidupan kita adalah dengan iman maka kita bisa melihat intervensi Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan di sana tentang tokoh-tokoh iman di ayat yang ke-32 sampai 35. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Dia sudah menyebutkan banyak tokoh iman sebelumnya. Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Apa yang menyertai daripada rekan-rekan iman, tokoh-tokoh iman pada saat ini? Dikatakan di sana dia memperoleh kemenangan. Para hakim-hakim dikatakan memperoleh kemenangan, padahal pada saat itu tidak mungkin bagi orang Israel untuk menang melawan orang-orang Filistin atau orang-orang yang mendiami tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kenapa? Karena bangsa Israel tidak dibekali oleh peperangan. Tidak dibekali oleh alat-alat perang. Sedangkan mereka menghadapi satu kota yang punya tembok setebal tembok Yeriko. Tetapi Tuhan memberikan kemenangan. Dikatakan lagi di sana dia menutup mulut singa.
Menutup mulut sehingga dikatakan seperti Daniel. Dia tetap dihajar oleh Raja Nebukadnezar. Dia tetap dimasukkan dan diberikan hukuman. Tetapi apa? Tuhan menutup mulut singa. Ada dikatakan lagi di sana bahwa Tuhan juga melakukan hal yang dahsyat dengan memadamkan api yang dahsyat. Itu dialami oleh Nabi Elia, itu juga dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan, inilah intervensi daripada rencana Tuhan di dalam kehidupan iman kita. Ketika mereka mempertahankan iman mereka melihat intervensi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kalau kita lihat sepanjang sejarah, Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel, mereka bukanlah orang yang sempurna. Mereka bukanlah orang yang tanpa celah. Justru mereka punya banyak keraguan, ketakutan, ketidakpercayaan di dalam iman mereka. Tetapi Tuhan di dalam kasih-Nya yang besar, Dia berintervensi kepada mereka yang belajar untuk hidup mengimani. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi juga pada Sadrak, Mesak, Abednego. Bahkan di Daniel 3 dikatakan seperti ini. Ketika mereka akan dimasukkan ke api yang menyala-nyala karena mereka mempertahankan iman mereka. Mereka mengatakan hal seperti ini. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada ketuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas dan Tuanku dirikan. Iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan justru iman yang menyadari satu hal. Bahwa ketika kita beriman, itu bukan berarti kita percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan apa yang kita mau. Ketika kita beriman justru kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita yang benar di matanya. Hal ini yang membuat kenapa saya ingin mengajak kita semua punya iman kepada Tuhan. Karena saya selalu percaya janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa rancangan yang diberikan dalam kehidupan orang-orang umat-umatnya adalah rancangan damai sejahtera yang membawa kebaikan bagi setiap kita. Dan kita bukan umat yang gak lihat janji Tuhan. Kita adalah umat yang udah lihat janji keselamatan yang Tuhan berikan. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini. Dan Dia mati untuk menebus dosa kita. Dan memberikan iman itu kepada kita. Kita bukan seperti tokoh-tokoh iman yang tadi disebutkan. Atau yang disebutkan dari sejak ayat yang pertama. Mereka mempertahankan iman mereka sambil berharap Sang Juru Selamat itu datang dan menolong mereka. Kita justru lahir di dalam anugerah. Di dalam zaman anugerah di mana kita lahir dan kita sudah tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati setiap janji demi janjinya. Dan hari ini kita belajar Tuhan intervensi di dalam kehidupan kita. Ketika Dia mau menepati janjinya bagi setiap kita. Ini yang begitu luar biasa. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi satu pergumulan. Itu pun juga saya hadapi ketika masa-masa corona ini. Selama bulan Mei, ada kurang lebih 2 kali Popo Koko masuk ke rumah sakit. Waktu pertama kali Popo masuk ke rumah sakit, masuk ke UGD satu rumah sakit, kita semua begitu khawatir. Karena pada saat itu outbreak daripada corona sedang marak-maraknya. Bahkan dikatakan rumah sakit tempat Popo dirawat itu adalah rumah sakit di mana banyak perawatnya dan dokternya yang kena daripada virus corona. Karena ada pasien yang tidak mengaku mereka terkena virus corona. Sehingga kami begitu khawatir. Saya telepon mama saya berpikir hati-hati. Gimana kalau pindahin rumah sakitnya? Takut Popo kena corona, mama yang jaga kena corona, suster yang jaga juga kena corona. Saya begitu khawatir, saya tanya orang-orang yang kenal soal rumah sakit itu gimana nih? Aman nggak? Aman nggak? Saya begitu, dalam hati saya begitu bergumul. Karena saya nggak bisa membantu apa-apa. Mama saya melarang saya untuk datang ke rumah sakit. Nggak usah nengok, pokoknya kamu tunggu aja kabar. Tetapi di dalam hati saya begitu bergumul. Tapi pada saat itu saya punya keraguan, bahkan saya nggak pernah doa sama Tuhan pada saat itu. Sampai ketika saya baca Instagram yang diposting oleh cici saya. Dia juga menggumuli hal yang sama. Dia juga bergumul hal yang sama. Dia juga begitu khawatir akan Popo, mama, dan suster yang menjaga Popo saya. Tetapi satu hal yang dia belajar
di dalam ketidakmampuan dia melakukan apa-apa, di sanalah dia berlutut di hadapan Tuhan dan berdoa. Dia mengungkapkan segala kegelisahan hatinya, kerinduan hatinya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Waktu saya baca postingan itu, disitulah saya baru punya waktu untuk berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya tahu, saya ingin serahkan kesehatan mereka bertiga ke dalam tangan. Dan apa yang terjadi? 2 kali masuk rumah sakit, Tuhan lindungi mereka. Inilah intervensi Tuhan. Ketika kita tidak mampu melakukan apapun, Tuhan mampu intervensi untuk menunjukkan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Tetapi di hal yang lain, saya dengar dari seorang pembicara seminar yang saya dengar. Apa yang terjadi pada dia? Dia baru saja kehilangan kakak iparnya karena COVID-19. Padahal 2 minggu sebelum kakak iparnya meninggal, mereka baru saja kehilangan keponakannya yang kena sakit kanker. Kalau kita tanya di mana intervensi Tuhan? Di dalam cerita Koko, Tuhan melindungi. Tapi bukankah bagaimana dengan keluarga daripada pembicara ini? Bahkan dikatakan dia cerita ada 6 orang anggota keluarganya yang tertular COVID-19 sehingga mereka harus isolasi dan harus melakukan pengobatan. Waktu saya berpikir di mana intervensi Tuhan, di mana Engkau? Tapi justru ketika dia membawakan seminar itu, dia mengatakan satu kalimat yang saya sadar, inilah intervensi Tuhan. Walaupun tidak seperti apa yang mereka inginkan, walaupun tidak seperti yang mereka harapkan, mereka boleh memperoleh kesembuhan. Walaupun mereka harus kehilangan anggota keluarganya karena COVID, tetapi mereka tetap melihat intervensi Tuhan di dalam pencobaan dan penderitaan yang sedang mereka hadapi. Seperti ini dia berkata. Melalui kejadian ini saya menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja. Tuhan tidak tinggal diam. Kejadian ini menyadarkan kepada kami semua sekeluarga bahwa dunia ini bukan gol yang terakhir. Kejadian ini juga kami percaya sedang memproses kita untuk kita punya iman yang semakin percaya kepadanya, dan juga memproses kita untuk kita punya relasi yang lebih nyata lagi di dalam kehidupannya. Bahkan dikatakan oleh beliau, saya bahkan di masa-masa akhir ini saya punya waktu berkumpul bersama dengan keluarga. Mereka Zoom bersama-sama karena harus isolasi, dan mereka menangis bersama-sama. Mereka memohonkan kekuatan dari Tuhan. Mereka memohonkan penghiburan dari Tuhan. Tetapi sambil di dalam duka yang besar, mereka bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Mensyukuri karena kakak iparnya yang dipanggil Tuhan terlebih dahulu boleh hadir di tengah-tengah keluarganya dan begitu memberkati keluarganya. Walaupun intervensi Tuhan bukanlah kesembuhan akan corona, tetapi Tuhan tetap menunjukkan campur tangannya di dalam kuasa-Nya. Memberikan iman. Bahkan kesaksian itulah yang menguatkan hati. Bahkan memberkati banyak orang yang melihat seminar itu. Teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan. Apakah engkau punya iman yang sungguh-sungguh percaya bahwa janji Tuhan adalah satu hal yang bisa kita percaya dan kita pegang. Dan engkau sungguh-sungguh menghidupi janji Tuhan itu dalam kehidupan. Jangan sampai, teman-teman, firman Tuhan, janji Tuhan hanyalah berlalu begitu saja. Engkau hanya mengenal di dalam pengetahuan. Engkau hanya tahu apa yang Dia kerjakan dalam kehidupanmu. Tetapi engkau sungguh-sungguh tidak menghidupi iman yang kau percayai. Hari ini, di dalam kondisi seperti ini, justru inilah saatnya kita lihat seberapa teruji iman kita kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Datanglah kepadanya, berimanlah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, thank you. Tuhan, walaupun kami seringkali ragu, walaupun kami seringkali meragukan iman kepercayaan kami, walaupun kami seringkali tidak percaya, walaupun kami sering menyakiti Engkau Tuhan, tapi kami melihat Engkau Tuhan yang bermurah hati melakukan intervensi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena belas kasihan-Mu jauh lebih besar daripada keraguan hati kami. Karena itu Tuhan berikan kepada kami satu iman yang sungguh-sungguh boleh percaya. Kami gak pernah tahu apa yang akan kami hadapi di depan.
Kami nggak pernah tahu tantangan apa yang akan kami hadapi di depan. Yang kami tahu bahwa kami punya janji-Mu Tuhan. Dan kami mempercayainya itu dan kami mau menghidupinya. Dengan kami melakukan tindakan-tindakan iman itu di dalam kehidupan kita. Tuhan tolonglah kami yang juga mengalami pergumulan. Ketika menghadapi penderitaan atau aniaya atau ujian yang diberikan oleh orang lain. Tuhan tolong kami. Karena kami sungguh membutuhkan pertolongan Engkau di dalam kehidupan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar teman-teman. Teman-teman, Rise Generation, mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya ingin mengundang kita semua boleh bangkit berdiri bersama. Bahwa dalam surga kami sungguh bersyukur untuk ibadah yang begitu indah, yang boleh Kau percayakan bagi setiap kami. Tuhan ingatkan, berikan kepada kami iman. Berikan kepada kami sungguh-sungguh iman yang agar kami boleh punya kekuatan, punya satu jaminan dalam Engkau, dalam menghadapi segenap problema dalam kehidupan ini. Tuhan yang pimpin, Tuhan berkati kami. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan mengasihi kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Kebaktian hari ini selesai, kiranya Tuhan memberkati. Hello Rise Generation, happy Sunday and God bless you buat setiap kita. Dan juga bersyukur meskipun ada extended gitu ya dari ibadah online kita boleh tetap beribadah dengan nyaman dari rumah masing-masing dan terus berdoa bagi keadaan negeri kita ini, bagi keadaan secara global juga. Betul, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti memulihkan kondisi saat ini. Dan juga ada reminder buat teman-teman semua yang mau memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tersedia di selama ibadah berlangsung. Jadi teman-teman tinggal scan dan bisa memberikan persembahan. Dan terus ikutin Instagram dan lain kita juga channel YouTube ini untuk dapat info-info yang baru yang kita boleh update sama-sama buat satu GI bersama-sama dengan remaja semua. Bener banget, dan tetap jaga kesehatan, teman-teman terus doakan kondisi situasi saat ini. Yes. Rise Generation, rise for Him.